Halo Sobat MC, jumpa lagi dengan saya Michael dari MC Consulting. Sedangkan kalau kita melihat dari kata kunci norma perhitungan penghasilan neto, ada juga yang menggunakan kode 47920 untuk perdagangan eceran atas dasar balas jasa, fee, atau kontrak. Nah, kelompok ini mencakup usaha perdagangan perantara makelar yang menerima komisi dari perdagangan eceran lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri atas nama pihak lain. Oke, nah ini di 47920 tarifnya 50%. Ya, ini rata ya, 50% semua. Kemudian bisa juga di 66122 untuk kode klasifikasi lapangan usaha ya, perantara perdagangan efek atau broker dealer. Nah, kelompok ini mencakup kegiatan usaha pihak yang melakukan jual beli efek untuk kepentingan pemberi amanat, jual beli efek untuk kepentingan sendiri dimasukkan dalam kelompok 64190. Kemudian kita juga bisa melihat di sini ada jasa penunjang, jasa keuangan lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain. Nah, ini menggunakan KLU 66199, tarifnya sama 50%. Nah, kelompok ini mencakup usaha apa aja, yaitu usaha jasa penunjang keuangan lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, seperti penasihat keuangan, mortgage advisors, dan brokers. Kemudian jasa agent asuransi. Nah, bagi para agent, ya, KLU kalian adalah 66221. Ya, jadi jasa agen asuransi masuk ke KLU ini ya. Kelompok ini mencakup kegiatan badan usaha yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan asuransi dalam memasarkan atau menjual suatu produk. Maka tarifnya 50% ya. Jangan lupa produk asuransi ya masuknya ke jasa agen asuransi. Kemudian bedanya apa dengan broker? Nah, kalau broker asuransi dia kodenya 66222 ya, beda satu digit, yaitu kelompok ini mencakup kegiatan badan usaha yang memberikan jasa dalam rangka pelaksanaan penutupan objek asuransi kerugian milik tertanggung kepada perusahaan-perusahaan asuransi kerugian sebagai penanggung. Nah, tarifnya untuk norma perhitungan penghasilan neto itu 50%. Kemudian jika kita lihat real estate atas dasar balas jasa, fee, atau kontrak. Nah, KLU-nya apa nih? Ya, karena real estate sendiri juga berdasarkan jasa, fee, atau kontrak. Nah, maka kita harus jeli ya untuk menentukan klasifikasi lapangan usaha. Karena dari KLU itu akan mencerminkan bagaimana tarif norma perhitungan penghasilan neto. Nah, kalau kalian sebagai real estate atas dasar balas jasa, fee, atau kontrak, maka kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan real estate atas dasar balas jasa atau kontrak, termasuk jasa yang berkaitan dengan real estate seperti kegiatan agent dan makeral real estate, perantara, pembelian, penjualan, dan penyewaan real estate atas dasar balas jasa atau kontrak, pengelolaan real estate atas dasar balas jasa atau kontrak, jasa penaksiran real estate, dan agen pemegang wasiat real estate. Nah, tarifnya 20, 17,5, dan 17 sesuai dengan daerahnya. Kemudian jasa konsultasi bisnis dan broker bisnis ya, di KLU 74902, kelompok ini mencakup usaha pemberian saran dan bantuan operasional pada dunia bisnis, seperti kegiatan broker bisnis yang mengatur pembelian dan penjualan bisnis berskala kecil dan menengah, termasuk praktik profesional, kegiatan broker hak paten atau pengaturan pembelian dan penjualan hak paten, kegiatan penilaian selain real estate dan asuransi untuk barang antik, perhiasan, dan lain-lain, audit rekening dan informasi tarif barang ataupun muatan, dan kegiatan pengukuran kuantitas dan kegiatan peramalan cuaca tidak termasuk makelar real estate. Maka tarifnya sebesar 50%.
Selain itu, ada jasa profesional ilmiah dan teknis lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain. KLU-nya adalah 74909. Kelompok ini mencakup usaha jasa profesional ilmiah dan teknik lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, seperti jasa konsultasi ilmu pertanian atau agronomis, konsultasi lingkungan, konsultasi teknik lain, dan kegiatan konsultan selain konsultan arsitek, teknik, dan manajemen. Kelompok ini juga mencakup kegiatan yang dilakukan oleh agen atau perwakilan atas nama perorangan yang biasa terlibatkan dalam pembuatan gambar bergerak, produksi teater atau hiburan lainnya, atau atraksi olahraga dan penempatan buku, permainan atau sandiwara musik dan lain-lain, hasil seni, fotografi dan lain-lain dengan publisher, produser dan lain-lain. Tarifnya adalah 32%, 31% dan 29%. Kemudian jasa penyaluran tenaga kerja yaitu KLU 78103 ya. Kelompok ini mencakup usaha jasa penampungan dan penyaluran para tunakarya yang siap pakai. Kegiatan pada kelompok ini seperti agen penyalur jasa tenaga kerja Indonesia atau PJTKI, agen penyalur pembaru rumah tangga dan babysitter, yaitu 32%, 31% dan 29%. Selain itu ada jasa agen pariwisata ya, jasa agen perjalanan pariwisata yaitu 79111. Kelompok ini mencakup usaha yang kegiatannya sebagai perantara penjualan paket wisata yang dikemas oleh Biro Perjalanan Wisata, melakukan pemesanan tiket angkutan udara, laut, dan darat, baik untuk tujuan dalam negeri maupun luar negeri, melakukan pemesanan akomodasi, restoran, tiket pertunjukan, seni budaya, serta kunjungan ke objek dan daya tarik wisata, dan melakukan pengurusan dokumen perjalanan berupa paspor, visa, ataupun dokumen lain yang dipersamakan. Nah, tarifnya adalah 50%. Kemudian, jasa agen perjalanan bukan wisata, KLU-nya adalah 79112. Kelompok ini mencakup usaha yang kegiatannya melakukan pemesanan dan penjualan tiket angkutan udara, laut, dan darat, baik untuk tujuan dalam negeri maupun luar negeri. Tarifnya ada 30% dan 25%. Oke. Nah, setelah kita tahu bahwa norma perhitungan penghasilan neto ada berbagai jenis dari kata kunci makelar, broker, dan perantara serta agen. Nah, selain itu kita lihat di sini ada aturan terbaru dengan menggunakan PP 23 tahun 2018 di mana pajak UMKM sebesar 0,5% bagi jasa perantara. Apakah jasa perantara dapat memakai tarif PPh pasal 23 tahun 2018? Ya, sesuai dengan PP ini, maka tarif PPh final adalah 0,5%. Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena tidak termasuk dalam kategori PP 23 tahun 2018. Di mana pada pasal 2 ayat 3 dan 4 huruf H, jasa perantara dikecualikan dari usaha yang dikenakan PPh final 0,5%. Ingat, jangan sampai keliru ya, karena jasa perantara tidak boleh menggunakan tarif 0,5% untuk pajak UMKM. Oke, untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat mengakses website kami. Link tertera pada kolom deskripsi di bawah ini. Jangan lupa untuk follow Instagram kami @michaelconsulting dan support YouTube channel Michael Consulting dengan cara like, subscribe, and share, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan update terbaru dari MC Consulting.